Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi ini, saya tidak sebutkan namanya satu-satu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dan ridho, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat salam kita sanjungkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya, termasuk kita semua yang mengaku sebagai umatnya ini benar-benar diakui sebagai umatnya dan kelak memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian saya hormati, baik bab yang kita baca kali ini adalah tentang sifat azan. Sebenarnya ini sudah biasa kita ketahui ya, karena setiap hari 5 kali kita sudah melaksanakan azan ini. Hanya saja di sini perlu kita ketahui bahwa yang kita lakukan itu bukan suatu hal yang dikarang-karang, tetapi memang ada dasarnya. Kalau toh ada perbedaan antara satu dengan yang lain, kita mengetahui dasar-dasarnya, sehingga kita tidak terburu-buru menyalahkan kepada orang lain yang mungkin dalam praktek peribadatan kita ini berbeda. Karena itu kitab yang kita baca, kitab Al-Adhkar An-Nawawi ini kitab yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya, dan yang diyakini sebagai ulama salafus soleh yang mengikuti jejak para sahabat dan para tabi'in. Baik bapak-bapak sekalian saya hormati, bab ini adalah bab tentang babu sifatil adzan, bab tentang sifat adzan. I'lam anna alfadhuhu masyhurah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya lafaz azan itu telah masyhur. Wa tarji'u indana sunnah. Dan menurut kami hukum atau sifat azan ini adalah azan yang mengikuti sunnah. Wa huwa annahu idza qala bi'ali sunnah Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Di mana di sini bahwa apabila disebutkan dengan suara yang keras, yaitu kalimatnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi sekali disambungnya kalimat Allahu akbar. Kalau disebutkan Allahu akbarnya berapa kali? 4 kali. Tetapi cara pengucapannya 2 kali, lalu 2 kali berikutnya. Nah, ada yang baca Allahu akbar tadi itu qala sirron.
bacanya pelan. Bihaitu yasma'u nafsuhu wa man biqurbihi. Sekiranya itu didengar oleh dirinya sendiri dan orang yang berada di dekatnya. Nah, itu boleh kalau adanya itu untuk kepentingan terbatas, tidak harus kencang dengan suara. Tetapi kalau diucapkannya atau dikumandangkannya untuk kepentingan panggilan banyak umat, maka ucapkannya dengan suara yang keras. Nah, ini sifat ucapannya adalah seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi lafaz ini tentunya tidak menggunakan huruf wawu ketika mengucapkan syahadat Rasul. Jadi tidak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak. Tapi diucapkannya tanpa menggunakan wawu. Jadi ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau tadi diucapkannya dengan sir, ya Allahu Akbar, tsumma ya'udu ilal jahr, dan diulang dengan suara yang keras, wa ilam sut, dan sekeras-kerasnya suara. Nah, jadi bagi seorang muadzin itu, kalau kita adzan sebelum dengan suara keras, Allah Akbar itu didengar sendiri gitu. Kalau umumnya kita kan sebelum adzan kemudian baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kemudian baca sholawat. Kalau di daerah-daerah biasanya seperti itu. Tapi pembacaan seperti itu bukan merupakan satu keharusan, atau bahkan itu kalau diniati sebagai sebuah tambahan yang menambahi ya, apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, dianggapnya sesuatu yang bid'ah, mengada-ada, kalimat innallaha malaikatahu dan seterusnya itu. Maka sebagian ada yang tidak mau melakukan karena tidak ada dasar yang kuat, dalil yang menyatakan tentang adanya ucapan meskipun itu adalah ayat Al-Quran ataupun juga sholawat kepada Nabi. Nah, tetapi kalau itu dilakukan, para ulama juga memberikan komentar, ada mengatakan boleh-boleh saja karena itu bukan kalimat yang wajib atau bukan kalimat yang jelek, tapi itu adalah kalimat thayyibah yang baik yang sebagai penghantar daripada bacaan sholawat. Jadi sebab untuk memberikan kesempatan atau sebuah tanda, biasanya ketika akan dilaksanakannya sholat Jumu'ah, ya kan ya, untuk tanda bahwa khotib itu segera naik ke atas mimbar, maka seorang bilalnya dia membaca kalimat innallaha wa malaikatahu, gitu ya, seperti itu. Nah, menurut hemat kami bahwa yang seperti itu tidak perlu dibesar-besarkan, mau ada innallaha wa malaikatahu seterusnya atau tidak ada, itu tidak menjadi masalah yang perlu diperdebatkan. Kalau mau silakan, nggak mau juga nggak apa, sah-sah saja sholatnya. Jangankan yang itu, azan 2 kali dan sekali saja, kalau yang tidak mengerti dianggap suatu masalah yang besar, padahal tidak. Atau kadang-kadang dijadikan sebagai justifikasi.
Oh, kalau adanya 2 kali itu NU, kalau adanya sekali itu Muhammadiyah. Juga enggak begitu ya, enggak seperti itu. Banyak masjid-masjid NU, masjid-masjid komplek itu ya, atau yang pengurusnya orang NU ya, jamaahnya juga banyak orang NU, adanya sekali. Jadi menurut hemat kami itu kebijakan pengurus saja. Kebijakan itu disesuaikan dengan keadaan yang ada. Misalnya kalau memang seperti di perkantoran ya, itu sekali saja misalnya adanya. Ada juga yang berpendapat bahwa ya, kalau adzan sekali itu mengikuti Rasulullah, kalau adzan 2 kali itu mengikuti sahabat. Ada yang kemudian memperbandingkan, oh kalau mengikuti sahabat itu apa lebih baik daripada mengikuti Rasul, sehingga dia maunya sekali itu yang mengikuti Rasul. Nah, ini juga tidak tepat memperbandingkan tentang persoalan 1 atau 2 kali tadi itu dibandingkan dengan pada masa Rasul dan pada masa sahabat Rasul. Nah, memang ada syariat tentang adzan 2 kali pada hari Jumat itu adanya pada waktu Khalifah Utsman bin Affan, dan itu merupakan ijtihad untuk kepentingan kesempurnaan ibadahnya para jamaah. Maksudnya apa? Kalau adzan sekali itu orang yang datang dari jauh-jauh itu nanti tidak bisa mendengarkan khutbah, terlambat misalnya. Tapi kalau adzan 2 kali adzan yang pertama tadi itu ada jeda waktu agar orang-orang itu ketika adzan pertama dia masih di perjalanan, sehingga di tempat itu sudah mengumpulkan semua, sudah kumpul semua, baru dikumandangkan adzan yang untuk kepentingan pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu. Jadi sebelum khutbah itu adzan. Nah, itu maksud dari sahabat Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. Beliau tetapkan karena Islam sudah semakin luas, banyak pasar-pasar yang jauh dari masjid ya. Kalau sekarang ya banyak orang-orang yang kantornya agak jauh dari masjid, mereka dengan tanda adzan yang pertama itu segera menuju ke masjid, dan setelah itu mereka sudah siap untuk mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat tadi itu, sehingga mereka bisa mendengarkan khutbah tadi itu secara sempurna. Itu tujuannya seperti itu namanya ijtihad. Jadi jangan kemudian itu dikatakan bid'ah yang dolalah, yang balasannya neraka. Kan sering datang bahwa itu kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar, itu dalilnya selalu itu yang digunakan oleh mereka yang menolak terhadap adanya adzan 2 kali tadi. Baik, Bapak sekalian saya hormati, itu sekedar mendudukkan persoalan yang sering menjadi perdebatan di antara kita orang-orang yang belum paham terhadap sejarah daripada kenapa ada adzan 2 kali dan adzan sekali. Nah, setelah kita mengeraskan suara tadi, ya, setelah baca Allahu Akbar, takbir, kemudian syahadatain, diulang kembali itu dengan suara yang keras. Wa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tathwibu aydan masnunun indana. Ya, mengundang ya. Kata tathwib itu artinya ya, ucapan dalam azan ketika sholat subuh ya. Namanya tathwib, dengan as-sholatu khairun minan naum itu. Wa tathwibu aydan masnunun indana, itu disunahkan menurut kami. Wa huwa ayyaqula fi adzan subhi khassa.
maksudnya ba'da faraghi min hayya 'alal falah. Itu apabila seorang muadzin dia mengucapkan di dalam adzan subuh secara khusus setelah selesai mengucapkan kalimat hayya 'alal falah, lalu diucapkan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Wa qad ja'at al-hadits bit tarji' wat tasrif ya masyhur. Dan telah datang, artinya telah disebutkan di dalam hadis-hadis ya bahwa mengulang atau mengucapkan undangan tasrif tadi itu banyak masyhur, sudah masyhur. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, sesungguhnya lau tarukat tarjih wa tasrif sahha adzan, seandainya meninggalkan pengulangan tarjih dan tasrif undangan tadi itu, maka sah adzannya. Wa kana tarika lil afdal, meninggalkan tadi nilai sebagai wala yasihu adzan ma. Dan berikutnya ya. Jadi apa yang diucapkan oleh seorang muadzin di dalam sholat subuh, misalnya dia tidak membaca hayya setelah hayya falah, membaca as-salatu khairun minan naum, itu pun adanya tetap dinilai nasah. Wala yasihu adzan man la yumayyiz, tidak sah adanya anak yang belum paham tentang agama, yang kecil, anak kecil yang belum mumayyiz, belum paham, belum bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Walal mar'atu, dan demikian juga adanya perempuan. Walal kafiru, dan adanya orang kafir. Wayasihu adzan as-sabil mumayyiz, ya. Dan sah adanya anak kecil as-sabiyu al-mumayyiz tadi, yang sudah bisa membedakan antara benar dan yang salah. Mumayyiz itu orang anak kecil yang masih belum balik tapi sudah paham tentang masalah agama, itu mumayyiz. Tapi belum balik, belum pernah bermimpi keluar sperma, itu namanya mumayyiz, itu sah. Wa idza adzana al-kafir, dan apabila seorang yang masih kafir dia adzan, wa atabi syahadatain kana dzalika islaman, ketika dia mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah, itu kan berarti kana dzalika islaman, berarti dia telah Islam alal madhab sahih al-muftar, menurut pendapat yang benar yang terpilih. Tetapi di kalangan madhab Syafi'i, wa qala ba'du ashabuna, dan berkatalah sebagian dari pengikut kami ashab itu, la yakunu islaman, meskipun dia sudah adzan tadi itu mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia belum bisa dikatakan Islam, karena boleh jadi itu tidak didasarkan pada keyakinan yang benar dalam hatinya. Jadi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat tadi itu, ya, tidak dimaksudkan untuk menjadi orang Islam. Hanya so saja, misalnya ada orang Kristen banyak kan yang bisa mengucapkan kalimat itu, tetapi ketika dia mengucapkan tadi tidak dimaksudkan untuk kepentingan bahwa dia mengakui dirinya sebagai seorang muslim, ya, atau masuk Islam, atau disebut dengan istilah bai'at, ya, istilah bai'at. Karena memang belum bai'at, ya, belum ditalkin, ya, gitu. Kalau menurut orang-orang yang ahli tasawuf yang masuk tarekat, pengucapan talqin
kalimat la ilaha illallah itu pun harus diucapkan di hadapan syekh atau mursyidnya. Maka kalau hanya kita mengucapkan kalimat syahadatain tadi itu atau kalimat la ilaha illallah tidak di hadapan syekhnya atau di hadapan mursyidnya, maka belum masuk dalam kategori mendapatkan baiat. Makanya sebagian di antara kita itu ada harus mengucapkan di hadapan sang imam. Bagian kita ada aliran yang secara tegas mengatakan, ya, kalau Anda mengucapkan syahadat itu tidak di hadapan imam yang diakui oleh mereka, maka keislamannya tidak sah. Itu menurut mereka. Tapi bagi kita, bahwa di dalam hadis itu tidak ada penjelasan mengenai keharusan itu harus di hadapan syekhnya. Yang penting mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun tidak di hadapan syekh atau di hadapan sang imam tadi itu. Nah, itu secara umum seperti itu. Wala khilafa annahu la yasihu adzanuhu, dan tidak ada perbedaan di antara pengikut mazhab Syafi'i ini bahwa sesungguhnya adzan yang diucapkan atau yang dikumandangkan oleh orang kafir tadi itu dianggap tidak sah. Kenapa? Li'anna awwalahu kana qablal hukmi bi islamihi, karena awalnya ketika dia mengucapkan kalimat takbir tadi itu, ya, belum dihukumi sebagai seorang muslim. Ya. Wa fil babi furu'un katsiratun muqarratun fi kutubil fiqh laisa hadha mawdu'un. Dalam bab ini, ya, bab tentang furu' ini sangat banyak diulang-ulang dalam kitab fikih dan di sini tidak diuraikan. Dalam bab ini tidak diuraikan. Itu dalam kitab fikih. Baik. Kemudian berikutnya kalimat iqamah. Babu sifatul iqamah, bab tentang sifatnya iqamah. Al-madhhabus sahih al-mukhtar, pendapat yang benar yang dipilih, alladzi ja'at bil hadits as-sahihah, yang datang dari hadis-hadis yang benar yang sahih, anna iqamata 11 kalimah, sesungguhnya iqamah itu ada 11 kalimat, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu 11. Jadi kalau tadi azan kalimat takbirnya 4 kali, kalau qomat 2 kali. Itu yang mazhab yang paling benar dan dipilih. Nah. Faslun wa'lam annal adzana wal iqamata sunnatan indana 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar. Ketahuilah sesungguhnya adzan dan iqamah adalah dua hal yang disunnahkan menurut pandangan kami, menurut mazhab yang sahih dan yang dipilih. Sawa'un fi dzalika Jum'ah wa ghairah, baik itu di dalam azan Jum'ah dan yang lainnya. Jadi seandainya sholat Jum'ah pun itu tidak ada azan dan tidak iqamah, langsung habis khutbah terus sholat, misalnya itu sah-sah saja karena itu dianggap sebagai sesuatu yang sunnah. Jadi kalau misalnya ada satu tempat sengaja ingin membuktikan tentang persoalan bahwa itu adalah sunnah, bukan wajib, bukan rukun, maka di masjid itu dilaksanakan sholat Jumat tanpa adzan, tanpa qomat.
Jangan protes, jangan protes. Itu ketahuan bahwa kita belum pernah ngaji, ntar gitu. Kamu pernah ngaji. Tapi karena ini merupakan satu pelaksanaan ibadah sunnah yang sudah menjadi adat kebiasaan, ya jangan dilakukan. Nanti berantem lah. Nggak usah coba-coba. Yang itu anak kok coba-coba ini kan ya. Seperti itu. Nggak usah coba-coba. Seperti itu. Meskipun itu adalah sesuatu yang sifatnya sunnah. Ya. Tetapi sebagian waqala ba'd ashabuna, berkata sebagian pengikut kami, menurut mazhab Syafi'i, huma fardhu kifayah. Itu adalah fardhu kifayah. Ya. Waqala ba'dhum huma fardhu kifayah fil jum'ah duna ghairiha. Sebagian mereka juga mengatakan itu hukumnya fardhu kifayah untuk sholat Jum'ah, bukan sholat yang lain. Fa inna qulna fardhu kifayah falau tarakahu ahlul balad atau mahallatu ya utilu ala tarkihi. Kalau itu dikatakan bahwa fardhu kifayah, maka seandainya ditinggalkan oleh ya seluruh penduduk di sebuah perkampungan, maka mereka harus diperangi. Artinya apa? Kalau dikatakan fardhu kifayah berarti paling tidak satu desa, satu daerah di mana di situ dilaksanakan beberapa tempat sholat Jumat, salah satunya harus ada yang menggunakan adzan dari qomat tadi itu. Jadi gitu. Misalnya masjid ini, masjid Mujahidin gede, adzannya satu aja di sini. Sono masjid kecil nggak usah pakai adzan. Kalau itu dinilai atau dianggap sebagai fardhu kifayah, maka itu sudah dibolehkan. Artinya sudah gugur ya kesunahan adzan di masjid-masjid yang ada di sekitar masjid yang besar gitu. Misalnya gitu. Jadi adanya satu aja misalnya. Kalau itu dianggap sebagai fardhu kifayah. Kalau tidak ada sama sekali, maka kampung itu harus diperangi dengan qutilu ala tarki. Wa in qulna sunnah lam yuqatilu ala nabi sahih mukhtar. Kalau kita katakan bahwa itu adalah sunnah menurut kalau yang dipilih yang kita katakan itu, maka lam yuqatilu, mereka tidak diperangi. Bukan dibunuh ya. Di sini pengertiannya lam yuqatilu itu bukan dibunuh. Repot nanti kata-kata itu. Qatalahu la yufakun, seperti itu. Seperti ayat Al-Quran katakan qatalahu la yufakun yang terkait dengan orang munafik yang ada dalam surah Al-Munafikun, itu maksudnya, pengertiannya, penafsirannya bukan dibunuh ya. Kalau dikatakan qatalahu la yufakun, nanti kalau ketemu orang munafik kita bunuh, diperangi. Nah, itu belum tentu dibunuh, artinya mereka disadarkan ya, supaya dikembali kepada yang benar. Baik. Nah, kama la yuqatiluna ala sunnati dzuri wa syibhiha, sebagaimana tidak diperangi orang yang dalam sunat zuhur dan semacamnya. Wa qala ba'd ashabuna yuqatiluna anhu syi'arud dhahir. Sebagian juga dari madhab Syafi'i itu mengatakan harus perangi. Kenapa? Karena itu adalah merupakan syiar yang nyata. Syi'arud dhahir. Syi'arud dhahir. Itu sebagian. Jadi di sini berarti itu adalah sesuatu yang khilaf, jadi tidak sama antara satu dengan yang lain. Kita sampai jam berapa ya? Jam. Baik, kalau kita ya memang begini, kalau baca kitab punya sedikit ya. Memang ya serba salah itu. Ada yang mengusulkan nggak usah ada sambutan-sambutan, langsung aja baca. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga
harus ada sambutan. Itu untuk kepentingan silaturahim. Jadi ya sudahlah, kita ambil jalan tengah saja. Ada sambutan, ada ceramah, atau ada bacaan kitab tadi itu supaya semuanya kebahagiaan. Tapi momen-momen tertentu mungkin sambutannya tidak usah panjang-panjang, jadi pendek-pendek saja. Itu mungkin untuk ambil jalan tengahnya, sambutan tetap ada, tetapi tidak perlu panjang-panjang. Itu aja. Saya kira demikian Bapak dan Saudara sekalian, pertemuan kita pagi ini, karena waktu yang batasi kita, saling ya, toleransi ya, antara jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.